Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau selalu mendampingi, membimbing, menuntun, dan mendorong kami untuk menghayati keputraan-Mu. Untuk mendukung kami dalam karya-karya kebaikan-Mu. Tapi juga untuk melindungi kami dari kuasa kegelapan, kuasa jahat, demon, iblis. Bantu kami ya Bapa untuk berani menghadapinya dan melihat dengan jelas tantangan dan godaan itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, sekarang kita melihat satu sisi lain dari kelemahan dan keterbatasan manusia adalah bahwa dosa. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Apa yang diminta Tuhan dilanggar oleh manusia sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika melawan Tuhan. Dan karena itu dia karena juga dipengaruhi oleh si iblis, si demon, si ular, dan seterusnya. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk lihat misteri dosa. Dosa memang tumbuh juga karena kelemahan kita. Karena keterbatasan kita. Karena kita juga terbuat dari tanah liat yang rapuh, yang jatuh. Yang tak dapat melihat segala sesuatu dengan baik. Dan itu terjadi pada Adam dan Hawa ketika si iblis, si ular menggoda untuk memakan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Memakan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan. Dan manusia terpengaruh, terperangkap oleh dosa itu. Oleh ketidaktaatan. Ada dua hal yang menurut saya penting kita rasakan adalah pertama, bahwa karena dosa manusia pertama, dosa manusia itulah yang membuat manusia hancur lebur. Juga karena pengaruh demon. Nah, pengaruh iblis. Dua hal inilah yang menurut saya perlu kita sadari dengan baik. Keterbatasan kerapuhan kita dan demon, iblis yang menggoda kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang eksorsis dari Amerika, Daniel Rahil, mengatakan zaman sekarang itu begitu nampak, ya bukan begitu berkuasa, tapi begitu nampak karya-karya iblis, ya yang sungguh-sungguh terlihat, misalnya aborsi. Itu salah satu yang diprihatinkan oleh gereja. Orang membunuh bayinya sendiri. Orang membunuh hidupnya sendiri, ya, dengan aborsi. Itu jelas sekali. Lalu juga dengan gerakan-gerakan LGBT yang melawan natura, melawan alam, ya, melawan kodrat manusia. Ya, laki dan laki, perempuan dan perempuan. Jadi kodrat manusia dilarang, dilanggar, tidak ditaati. Sehingga mengakibatkan berbagai macam ketidakbaikan karena melawan alam, melawan ciptaan Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam masyarakat kita. Maka bagaimana kita bisa membentengi diri, ya, bagaimana kita bisa membuat diri kita tidak terpengaruh dan tidak terperangkap oleh hal-hal yang menghancurkan manusia. Seperti misal juga ya, kegiatan-kegiatan yang kita nampak hoax, ya. Jadi kita lihat hoax, kebohongan-kebohongan yang dianggap menjadi kebenaran. Itulah saudaraku terkasih, kita sudah berada dalam semacam frame yang kelihatannya kita bakal kalah atau terlihat tampak begitu besar. Karena itulah tahun jubilium peziarahan ini menunjukkan kita berziarah, kita berjalan terus, ya, kita melangkah terus, tetapi melangkah itu dengan penuh harapan. Meskipun kita melihat di luar ada banyak tantangan, godaan, tapi kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan itu kesempatan tahun jubilium ini, kesempatan bagi kita untuk mengubah cakrawala dan cara pikir kita yang seringkali sudah dipengaruhi oleh zaman, oleh HP, oleh framework tertentu, dan seterusnya. Karena itulah dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana seorang yang bisu tuli, yang tak bisa mendengarkan, yang tak bisa bicara,
ya. Karena ketika bisu dia tidak mendapatkan sesuatu, dia punya dunianya sendiri. Dan Tuhan menghancurkan itu. Sehingga Efata terbukalah, dia melihat dengan mata yang lebih jelas tentang keadaan dunia. Meskipun tidak selalu sempurna. Tetapi itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bukalah, terbukalah realitas kebenaran yang sejati. Ya, apa saja yang disembunyikan di masa lalu akan terbuka lebar. Kejahatan-kejahatan yang disimpan dengan sempurna akan terbuka dengan lebar. Semoga kita semua hari ini, saat ini, mohon rahmat untuk dibukakan, mengerti apa yang sebetulnya Tuhan inginkan bagi kita. Semoga mata batin kita semakin dibuka oleh Tuhan, dan kita menjalankan apa yang terbaik yang Tuhan mau bagi kita. Dan salah satu unsur penting di situ adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh hikmat, ya, roh taat kepada Allah. Dan itu semua bagian dari Roh Kudus yang membimbing, menuntun kita. Tuhan memberkati Anda, semoga Roh Kudus juga melimpahi berkat kepada Anda semua dan mencurahkan rahmat kepada Anda semua lewat tangan hambanya ini. Terima kasih Tuhan atas karunia ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.